Menjelang habisnya masa kerja Pansus Hak Angket KPK, Wakil Ketua Panitia Khusus Pansus Hak Angket KPK Senin siang memperlihatkan 5 koper hasil kerja Pansus Hak Angket KPK selama hampir 2 bulan. 5 koper tersebut terdiri atas laporan hasil rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, 1 koper laporan hasil temuan Pansus, 1 koper daftar temuan aset sitaan KPK, 1 koper berkas pengaduan posko angket KPK, dan 1 koper laporan hasil audit BPK atas laporan keuangan KPK. Wakil Ketua Pansus KPK Masinton Pasaribu mengatakan, hasil temuan nantinya akan disampaikan kepada KPK untuk diminta klarifikasi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR pekan depan. Hasil temuan juga akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sikap politik Presiden untuk menegakkan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi ke depan. Di dalam koper ini ada dokumen yang berisi tentang SDM KPK. Ada beberapa pegawai KPK yang itu diangkat tanpa ada surat persetujuan ataupun pemberhentian dari institusi asal pegawai tersebut. Nah, nanti temuan-temuan ini kami sampaikan kepada Presiden sebagai bahan untuk Presiden dalam menentukan arah politik penegakan hukum bangsa kita dalam hal pemberantasan korupsi ini ke depan. Karena dari beberapa temuan ini ada beberapa yang dalam sisi aspek penegakan hukum yang dijalankan oleh KPK itu justru melampaui kewenangan KPK. Pansus Hak Angket KPK telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mengagendakan rapat konsultasi antara Presiden dan Pansus. Pansus berharap rapat konsultasi dapat dilakukan sebelum masa akhir kerja Pansus Angket, yakni 28 September 2017. Ade Chandra, Daniel, Jak TV. Ya, ini Pansus KPK semakin serius ini tampaknya berkoper-koper tadi ya, Mas Intan Pasaribu Sibo menunjukkan kepada wartawan. Demikian juga selanjutnya akan ke istana atau menghadap Presiden ya. Kita akan membahasnya saat ini pemirsa. Pansus Angket KPK ingin ke istana bersama narasumber. Sudah ada Pak Supratman Andi Aktas, anggota Komisi 3 DPR RI, mantan anggota Pansus Angket KPK ya, Pak, dari Gerindra. Kok mantan ini, Pak? Ya, Gerindra kebetulan sudah menarik diri dari keanggotaan. Oh iya, betul. Dan kemudian ada Pak Boyamin Saiman, praktisi hukum. Selamat malam. Malam. Ya, dan ada Pak Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Ya, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meskipun mantan, ini mungkin dari Pak Supratman dulu ini ya. Kalau Anda lihat perkembangan sejauh ini tampaknya sudah ada 5 koper begitu temuan-temuannya, menunjukkan apa menurut Anda? Pertama, kalau saya ya kita hargailah kerja Pansus. Sebenarnya kalau saya melihat keinginan teman-teman Pansus ke istana, menurut saya sesuatu hal yang wajar saja. Tetapi yang saya ingin soroti sebenarnya adalah sikap Presiden Jokowi yang sejak awal kelihatan ambivalen. Saya menyatakan begitu karena dari awal kan komentar statement Pak Presiden menyatakan bahwa tidak ingin mencampuri urusan Pansus ini karena ini menyangkut wilayah DPR. Di satu sisi, waktu itu Pak Presiden juga menyatakan bahwa tidak ingin mencampuri urusan KPK karena KPK itu independen. Tapi di akhir-akhir Pansus mau berakhir ini, mau mengeluarkan rekomendasi, tiba-tiba ada pernyataan statement berikut lagi Presiden, bahwa Presiden itu tidak ingin ada orang yang melemahkan KPK. Nah, ini yang saya anggap sebagai sikap ambivalen. Kalau dari awal sebenarnya Presiden Jokowi tegas dalam persoalan Pansus Angket ini, saya yakin ini angket nggak akan terbentuk kok. Kalau Presiden Jokowi memberi sinyal kepada partai koalisi pemerintah yang sekarang kebetulan semua bergabung di dalam Pansus itu, panitia angket itu melakukan hal itu. Tetapi kan kenyataannya ini dibiarkan kalau kemudian setelah ini bergulir begitu luar biasa yang dihasilkan oleh kawan-kawan di Pansus, ternyata Presiden memberikan sinyal yang kurang menggembirakan kira-kira. Karena pada akhirnya kan begini, Pansus ini sehebat apapun rekomendasi yang dihasilkan, sekeras apapun, toh pada akhirnya nanti rekomendasi itu akan mau dijalankan Presiden atau tidak. Itu yang paling penting tuh. Contoh, kita berandai-andai, katakanlah Pansus Angket akan merekomendasikan tentang upaya-upaya yang berkaitan dengan entah itu SP3, pengerdilan dan lain-lain sebagainya.
Tetapi kalau Presiden menyatakan bahwa tidak ingin melaksanakan, kan menjadi sia-sia. Contohnya pansus angket Pelindo umpamanya. Di Pelindo itu kan jelas bagaimana kemudian pansus itu selesai bekerja dan sudah diparipurnakan, kemudian pansus merekomendasikan kepada Presiden untuk memberhentikan menteri ini, tapi kan tidak dilakukan sampai sekarang. Jadi menjadi tidak ada gunanya. Kalau begitu pertemuan ke istana ini esensial sekali dong ya, agar bisa ya, ini penting lah buat teman-teman buat melakukan komunikasi politik bersama dengan pemerintah tentunya. Baik. Dalam hal ini Presiden. Tetapi ada satu hal yang menurut saya menjadi urgen juga, adalah menyangkut soal apakah nanti pansus yang terbentuk, yang sudah bekerja ini, yang berakhir nanti tanggal 28 September nanti, itu akan melahirkan sebuah rekomendasi yang benar-benar memang dalam upaya untuk memperkuat KPK. Itu akan terlihat secara jelas nanti di hasil. Saya tidak mau berspekulasi di sana, tetapi kita tunggu saja. Baik. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya pansus atau panitia angket ini harusnya ini bisa diselesaikan saat ini jikalau Mahkamah Konstitusi itu cepat memutuskan terhadap gugatan yang diajukan oleh pegawai KPK. Tetapi kan kelihatan, coba bayangkan kemarin dalam provisi 4 lawan 4 yang akhirnya membuat Ketua Mahkamah Konstitusi yang memberi kewenangan bahwa ini tidak perlu dikeluarkan provisi. Itu artinya kalau saya sebenarnya kenapa tidak menunggu satu hakim MK lagi, yakni Profesor Sadli Irsa, datang selesai menunaikan ibadah haji, kemudian itu diambil keputusannya supaya bisa selesai, ya? Clear gitu. Nah, kalau Pak Boyamin melihat perkembangan sejauh ini, Pak? Ya, karena saya apapun pernah jadi DPR palsu, DPRD tahun 97 di Solo gitu, dari P3 gitu, Pak Magdir itu, saya justru ada degradasi tentang senjata pamungkasnya DPR, yaitu hak angket. Kalau dulu adalah hak angket kaitannya dengan Bulog Gate, Brunei Gate zaman Gus Dur gitu kan, begitu hebatnya bahkan bisa menurunkan presiden. Dan itu waktu itu dibentuk dengan sistem yang menurut saya benar karena voting waktu itu. Dan kedua adalah kasus Senturi yang begitu gegap gempitanya memaksa kemudian bahkan Partai Demokrat itu pun juga ikut setuju dan aklamasi gitu kan. Nah, karena sejak awal saya mengkritik pembentukan ini, bahasa saya ilegal karena tidak dengan cara separuh hadir gitu kan, karena waktu itu sudah saya mapping itu foto-foto di video waktu itu pada waktu pengambilan keputusan pansus angket ini adalah tidak sampai 150-an lah. Baik. Jadi tidak mencapai separuh. Kemudian juga ketika Pak Fahri Hamzah mau mengedok setuju, itu banyak yang tidak setuju, banyak yang menyatakan walkout segala macam, tapi seakan-akan aklamasi. Ya. Tapi ini sudah terus bergulir sampai sekarang. Itu maksud saya, embrionya aja sudah hal yang salah, dan awalnya pun juga degradasinya sangat turun jauh, sehingga kemudian karena itu kemudian tidak pede, tidak percaya diri, malah seakan-akan sekarang malah mau menghadap presiden. Loh, kalau dari dua yang Senturi dan Bulog tadi bahkan bisa menjatuhkan presiden dan memaksa presiden untuk ikut genderang iramanya DPR, ini seakan-akan malah terus terang aja, sorry, agak malah menjadi mengemis kepada DPR, kepada presiden dengan menghadap begitu kan. Jadi kalau percaya diri, kalau perlu presiden itu dipanggil atau siapa yang mewakili presiden gitu loh. Jadi ini menurut saya malah jadi langkah blunder ketika DPR yang punya senjata pamungkas gitu kan. Tapi benarkah Pak Margarito ini hak angket ini senjata pamungkas ya, karena ya tadi itu hasilnya kan hanya rekomendasi, meskipun kalau dulu bisa sampai menurunkan Gus Dur dulu atau Bulog Gate dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kan secara hukum tata negara hak angket ini seperti apa posisinya? Enggak, kalau itu ditujukan pada presiden kan mereka mesti bikin hak menyatakan pendapat. Harus diikuti dengan menyatakan pendapat. Kalau itu ditujukan pada presiden gitu ya. Bahwa presiden sudah begini. Kalau untuk KPK ini kan hanya rekomendasi hasilnya. Enggak, memang temuannya mesti begitu. Enggak ada lain. Memang temuannya mesti begitu itu. Nah, tapi beginilah. Kalau saya begini, ini kan yang di pansus ini kan teman-teman pemerintah semua nih. Partai-partai pemerintah semua nih kan, jadi mungkin teman dengan teman mau ketemu, gitu doang gitu. Jadi kan Gerindra tidak, PKS tidak, Demokrat tidak, jadi PKB tidak juga kan. Jadi yang semua, yang pemerintah yang non PKB aja ya, yang ikut gitu ya. Jadi yang jadi soal sekarang begini, apa kata Ibu Mega kalau presiden nggak terima? Apa kata Pak Surya Paloh kalau presiden nggak terima? Oh, nanti kalau mereka bilang begini,
Anda ini kan 2019 mau pakai kita ini. Terus kerjaan kita kau nggak terima. Oh, kau begini nih. Nah, tapi kalau melihat ini kemungkinan besar diterima menurut Anda. Nah, yang saya hitung, saya tidak hitung soal ini hukumnya simpel udah nih. Ini politik tapi ini. Tapi Pelindo urusan meminta pencopotan Deddy Suwandi sampai sekarang juga tidak ada. Nah itu dia gitu kan. Jadi pansus yang keseluruhan firm bahwa Nanti lahirnya Jokowi juga tidak benar. sepenurut itu Pak Margarito. Nah ini dia nih. Nah ini kan nanti apa kata Ibu Mega? Ibu Mega yang ambil dari Solo, Pak Surya yang ambil dari Solo, bawa ke sini. Kau jadi orang yang sampai di Ternate, sampai di Palu, sampai di mana-mana, Pak Presiden. Begitu kan? Terus sekarang ini ada hajatan orang-orang ini yang nanti 2019, bukan 2019, 2018 Oktober itu harus jelas. April itu sudah harus jelas. PDIP mau calon presiden siapa? Nasdem calon presiden siapa? Nasdem sudah, Pak. Nah, nanti semua ini siapa? Ya, jelas kalau Gerindra kan punya calon sendiri. Jelas gitu sudah. Sudah kita jangan bicara itu deh. Kayak gini nih. Terus sekarang hajatannya mereka yang mau jadikan kau orang terhormat untuk yang kedua kali, bukan di Indonesia saja, tapi di dunia ini. Kau tidak peduli sama kita, yang benar aja nih. Karena mendekati 2019 posisinya agak beda ya, mungkin ini mesti berpikir ini. Masa 2 kali Ibu Mega dikebulin? Pak Surya Paloh, yang orang ini habis-habisan ini. Anda ini cuma balik kota loh. Ya, dari Solo. Tapi kalau diterima ya diterima aja, apa salahnya begitu? Kira-kira pengaruhnya apa dari? Enggak, kalau diterima sudah datang ngobrol-ngobrol, iya. Ya sudah seperti itu aja kan. Gitu aja. Nah, tapi kalau tidak diterima, panjang. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Karena orang pansus bilang mesti konsultasi, kan mereka bilang begitu. Kalau kita mau pure hukum legal imperatif panggil. Tapi kalau bisa dipanggil. Bukan datang Pak Presiden kita mau datang konsultasi, tolong dong sediaan waktu. Terus Pak Presiden bilang saya lagi sibuk. Ini infrastruktur di Ternate, di Morotai, di Palu sana, di segala macam ini belum beres. Jadi saya beresin ini dulu. Kalian tar deh. Misalnya begitu kan. Terus yang jadi soal itu apa kata Ibu Mega? Apa kata Pak Usman Sabta? Apa kata Pak Surya Paloh? Ini orang yang habis-habisan ini. Terus kau begituin. Ya benar aja gitu dalam kehidupan politik ya. Ini mesti kita hitung. Begini, sesama dari Solo kira-kira gitu. Justru Presiden firm bahwa dia bukan petugas partai. Malah menunjukkan begitu harusnya memang. Nah, gitu lah. Kira-kira gitu. Iya, tapi itu terserah lah ya. Ya, kita harus break dulu ya. Kita lanjut lagi pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.